Mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di ruang multimedia dalam rangka acara webinar. Webinar ini dalam rangka diseminasi atau pengimbasan terkait dengan budaya positif. Budaya positif yang kami dapatkan di TGP Angkatan 10. Di sini kita berbagi dan sharing nanti sifatnya. Jadi kita nanti ada sesi diskusi juga. Ya. Tidak satu arah. Jadi kesannya tidak monoton. Waktu kurang lebih 1 jam. Di akhir pembelajaran nanti akan ada evaluasi kuisis. Rewardnya sudah kami siapkan, itu di tas biru. Ada 2 nanti untuk pemenangnya, juara 1 dan juara 2 nanti. Untuk konsumsi insya Allah menyusul, ya. Jadi insya Allah. Jadi mohon kerjasamanya. Baik, untuk webinar ini yaitu budaya positif. Oke, sebelum kita mulai, biasakan untuk membuat kesepakatan kelas. Ini tolong biasakan di kelas, karena ini akan menjadi acuan untuk anak-anak nanti itu posisinya lebih konsentrasi dengan pembelajaran, alur pembelajaran. Nah, ini kesepakatan kelas kita peserta datang tepat waktu. Alhamdulillah datang tepat waktu 7.30 ya. Nanti selesainya 9.30. Peserta mendengarkan dan menyimak, peserta aktif dan berdiskusi. Nanti ini bisa dipraktikkan di kelas. Oke, apa aja yang akan kita dapatkan hari ini ya. Ini kami pelajari kurang lebih 3 hari modulnya untuk mempelajari, tapi insya Allah untuk hari ini cukup 1 jam saja ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang masih penasaran dengan detailnya, dengan teorinya, bukunya nanti bisa kami kirimkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 indikator nanti. Disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan segitiga restitusi. Ini diharapkan kita sebagai pendidik itu memahami dan menerapkan. Baik, sebelumnya ya, kita simak video berikut sebagai motivasi untuk kita bergerak. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Semua dari kita akan mengalami 2 perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya apa sama? Ya jelas tidak lah. Makanya ada seorang bijak mengatakan i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia, dan beramallah untuk akhirat
akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba, jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti nggak perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala. Baik Bapak Ibu, sebagai motivasi bergerak dari video yang sudah ditayangkan, kita kembalikan niat. Hari ini kita berkumpul untuk mencari ilmu, karena nanti posisinya sini ada Ustaz Muhajir, nanti mohon dikoreksi. Ada 3 amalan nanti ketika kita mati atau meninggal dunia, itu yang tidak akan putus. Yang pertama itu ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal jariah, dan ketiga anak yang soleh. Ini sebagai guru kita itu sebenarnya punya ladang untuk ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita belajar untuk anak-anak kita, biar anak kita lebih baik ke depannya. Dan ingat, selalu kaitkan dengan motivasi dunia untuk akhirat. Itu jangan sampai lupa. Insya Allah itu akan menjadi ladang jariah bagi kita untuk kita bergerak. Baik, selanjutnya kita akan menyimak video. Nanti akan ada refleksi di Google Jamboard, ya. Ini terkait dengan video dan pengalaman yang sering kita temui di sekolah. Jadi silakan disimak. Nanti ini akan ada pertanyaan apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan. Di sini kita sharing terkait dengan apa yang sudah Ibu Bapak guru lakukan. Baik, silakan disimak. Anak-anak, ini buku tugasnya sudah mengumpulkan semua? Belum, Bu. Sini Cun, dikumpulkan. Semua teman kamu sudah mengumpulkan? Ya, Bu. Ini, Bu. Sudah dikerjakan? Belum, Bu. Kalau belum, kenapa dikumpulkan? Kan Bu guru yang suruh mengumpulkan. Iya Cun, harusnya ini dikerjakan dulu. Lagian ini tugas kemarin, harusnya kan sudah selesai. Ya, Bu, maaf, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ham, gimana sih? Tadi lagi baik banget sekolah. Mau nyomong gonmu, wes turu ha? Ham, kenapa kamu terlambat? Baik, kita fokus di masalah ini. Kita terfokus di masalah ini. Nanti kita kupas secara teori. Di sini kasusnya apa Pak Muhajir? Ya, terlambat. Ini fenomena yang sering kita temui di sekolah. Nah, kita di sini ingin berbagi dulu terkait dengan kasus terlambat. Apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Baik, silakan masuk ke Google Jamboard. Ya, silakan Bapak Ibu boleh untuk merefleksikan 1 atau 2 kata apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan terkait dengan anak yang terlambat. Silakan masuk di barcode-nya. Kalau yang belum ada aplikasinya nanti bisa diinstal. Tidak banyak, hanya 30 mega. Silakan. Kita sharing di sini. Ya, sudah masuk semua barcode? Yang belum ada aplikasi biasanya harus install dulu. Nah, silakan. Tidak banyak, hanya 30 mega, cepat sekali. Sembari kita mengaplikasikan aplikasi Google, jangan hanya murid yang menggunakan, tapi kita sebagai guru harus juga bisa. Pak Rahmat masuk? Belum boleh ya? Ya, silakan masuk dulu. Ya, bisa boleh.
Cek siapa yang sudah masuk. 1 atau 2 kata aja cukup, Bu. Bapak. Tuh. Ya, Ibu Tio sudah masuk ini. Oke, silakan. Diperbesar Bu nih. Oke, silakan. Satu kata, 2 kata, 3 kata boleh. Apa yang akan Ibu Bapak guru lakukan ketika menghadapi anak yang terlambat? Sesuai dengan kenyataan ya yang sudah dilakukan. Nanti kita kupas. Apakah yang kita sudah lakukan itu sesuai dengan kurikulum Merdeka yang saat ini atau belum sesuai? Itu sebagai pertanyaan pemantik nanti. Oke. Satu orang sudah selesai. Yang masuk sudah banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan. Ini Pak Muha ya. Saya akan menanyakan alasan peserta didik datang terlambat. Oke, silakan. Kita dulu sebagai guru memberikan contoh jangan terlambat. Oke. Silakan. Jika Bapak Ibu guru menghadapi anak yang terlambat, nah apa yang akan Ibu Bapak guru lakukan terhadap anak tersebut? Nah, itu. Nanti bisa Ibu Bapak guru aplikasikan di kelas. Ini sangat menyenangkan bagi anak-anak. Nanti mereka akan mencoret-coret biasanya untuk di awal, karena baru nemu. Coret-coret, menggambar, tidak apa-apa, biarkanlah. Oke, 3 orang. Mana Bu Poni bisa pakai sticky note ya nanti, biar ada kotak-kotaknya. Tiga orang. Bapak Ibu guru aja senang mencoret-coret ini. Apalagi anak-anak ini. Ternyata emang seru ini bermain di Jamboard. Kan kayak siswa kan? Lihat aja di layar tuh, Pak. Oh, Ibu Dini ini ternyata. Pak Rega bisa masuk? Aman ya? Nah ini juga Pak Rega nanti untuk menghilangkan tegang, kita bisa mengaplikasikan Jamboard nanti. Sebagaimana observasi kita kemarin. Yang lain masih bermasalah? Oh ini numpuk nih, numpuk, banyak ternyata. Oh, tak disingkirkan ini. Oh, ternyata ramai ngisi ya. Kelihatan selama ini. Itu habis. Jadi numpuk ini. Oke, kita cek satu-satu.
Kita dulu sebagai guru memberikan contoh terlambat, oke, positif. Menanyakan kenapa hari ini terlambat, oke. Menanyakan alasan kenapa terlambat, oke. Kita pilih mana yang positif, mana yang negatif pernyataannya. Bertanya alasan, oke. Saya akan menanyakan alasan, oke. Saya akan menanyakan alasan, baik. Kenapa telat? Ini berarti alasan. Sebelum diberi tindakan, saya akan menanyakan alasan, oke. Saya akan menanyakan alasan kenapa telat, menanyakan alasan. Baik, nah inilah yang saya senang dengan guru-guru yang muda. Mereka lebih cenderung ke positif. Lihat, tidak ada yang kalimat negatif di sini. Misalkan menyuruh anak pulang, ya kan? Nah, sekarang tidak ada. Alhamdulillah. Inilah yang akan menjadi pembaru di Semanda nanti. Insyaallah, amin. Baik, tepuk tangan untuk semuanya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita kupas secara teori. Baik, sebelum kita masuk ke teori, ini saya akan bertanya kepada dua orang nanti, atau yang bersedia boleh. Ini yang pertama, apa yang Bapak Ibu guru ketahui? Yang pertama terkait dengan disiplin. Nah, contoh nilai kebijakan itu apa aja? Ada yang bersedia? Kebajikan, kebijakan. Kalau tidak bersedia, nanti saya tunjuk, boleh. Kita mulai dari yang paling muda. Yang paling muda siapa di sini? Bu Mau ya? Bu Ririn baru yang kedua ya. Oke, disiplin. Bu Ririn boleh. Coba Bu Ririn. Kira-kira disiplin itu apa Bu Ririn? Terima kasih Pak Erik. Menurut saya disiplin positif itu bagaimana cara guru mengajarkan hal-hal positif kepada siswa, bagaimana cara kita menangani siswa terhadap masalah-masalah yang dihadapinya, seperti mengajak siswa berdiskusi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan positif yang dapat memotivasi ataupun tidak menyalahkan siswa tersebut, seperti itu. Terima kasih Pak Erik. Baik, berikan applause untuk Bu Ririn. Terima kasih. Jadi Bu Ririn mengatakan memotivasi secara positif, itu disiplin ya Bu. Untuk nilai kebajikan, kita ke bapak-bapaknya yang paling muda berarti Pak Eka apa Pak Muha? Pak Eka berapa? Pak Muha ya? Silakan Pak Muha, boleh. Nilai-nilai kebajikan, kebajikan. Nah itu arahnya kemana saja kira-kira? Silakan Pak Muha. Nilai kebajikan itu yaitu nilai positif yang bisa kita keluarkan kepada lingkungan sekitar. Oke, berikan applause untuk Pak Muha. Baik, terima kasih. Oke, biar kita tidak tegang, ya, kita bernyanyi, ya, kita bernyanyi, nyanyinya nyanyi bahagia. Jadi kita selalu mendoktrin diri kita sendiri itu dengan sesuatu yang positif, itu yang akan menghilangkan doktrin negatif. Karena Islam sendiri sudah mengajarkan, perbanyaklah husnuzon, husnuzon ya Ustaz ya, berprasangka baik. Hilangkan suuzon. Itu yang akan membangun pikiran kita menjadi lebih tenang. Ya. Baik, kita bernyanyi. Nyanyinya seperti ini. Mohon maaf ya, suaranya karena bisa bukan penyanyi. Contohnya, hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, seterusnya aku bahagia. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, coba kita rame-rame nyanyinya. 1, 2, 3. Hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, seterusnya aku bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah merasakan kebahagiaan Bapak Ibu? Sudah ya? Baik, lanjut. Ini ada 32 slide, insya Allah 1 jam selesai. Oke, ini secara teori. Coba kita simak kembali. Jadi Muridin tadi mengatakan itu mentaati hal-hal yang positif, ya.
Baik, mentaati aturan itu adalah disiplin, seperti itu kan? Nah, di sini kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, ini yang saya kasih tebal, ini intinya. Kemerdekaan, disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat kita mewajibkan kita sendiri sekeras-kerasnya. Nah, maksudnya apa? Tadi disiplin itu berkaitan dengan merdeka. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendirinya. Intinya apa? Disiplin. Kita bisa melakukan hal positif itu atas kemauan kita sendiri. Atas kemauan kita sendiri, ingat, berarti berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, itulah disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, kita cek fenomenanya di sekolah. Jadi gini, yang pertama biasanya ada event sholat berjamaah kita di sekolah. Nah, ketika anak-anak itu ada dua, ada yang mereka langsung sholat tanpa arahan dari gurunya ataupun himbauan dari gurunya, mereka langsung ketika waktu sholat langsung wudhu. Nah, ada juga anak yang harus diarahkan. Pak Rahmat biasanya pakai mic ini sampai mengejar-ngejar kemana-mana. Nah, itu kalau anak yang sudah melakukan sholat dengan dirinya sendiri, itu dikatakan disiplin positif. Artinya apa? Motivasi intrinsik, motivasi di dalam dirinya itu sudah muncul. Nah, perlu motivasi ekstrinsik, kita menghimbau untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Nah, itulah fungsi kita sebagai guru, mengontrol apakah anak ini sudah punya motivasi dari dalam dirinya sendiri atau belum. Terkait dengan, nah ini juga yang kedua, contohnya masalah pikir umum, ya kan? Pak Rozali biasanya menghimbau ini. Ada anak yang pagi-pagi sudah datang dengan sendirinya, itu sudah terbangun motivasi intrinsiknya. Nah, ketika mereka masih mengikuti himbauan, masih takut akan hukuman, nah itu berarti ekstrinsiknya, tetapi intrinsiknya belum muncul, seperti itu ya. Nilai kebajikan ini kita mengarahnya kepada profil pelajar Pancasila, ya. Betul apa yang dikatakan Pak Moha. Yang pertama, ini ingat, beriman bertakwa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kebenekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini yang menjadi poin utama. Nah, ini Bu, Bapak. Jadi motivasi akhirat itu menjadi poin utama. Selalu dikaitkan. Insya Allah yang lain nanti ngikut. Itu yang saya terapkan di 10.1. Ya. Termasuk kami menggemakan kartu sholat untuk membiasakan mereka sholat. Itu menjadi motivasi ekstrinsik yang bekerja sama dengan orang tua. Baik, lanjut. Ya, kita diskus lagi. Sekarang terkait dengan motivasi perilaku anak. Nah, pertanyaannya, apa yang memotivasi perilaku anak sehingga mau membuat tugas dari Bapak Ibu? Apa yang memotivasi perilaku anak sehingga mau membuat tugas dari Bapak Ibu? Baik, ada yang bersedia? Ya, silakan Ibu Deni. Menurut pengalaman saya, untuk memotivasi para peserta didik di sini ya, anak-anaknya itu biasanya saya kasih reward berupa misalnya hadiah, makanan, atau mungkin alat tulis, ya pokoknya yang sesuatu yang mereka sukai. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Deni. Intinya penghargaan atau reward. Dari sebelah sini yang coba boleh Ibu Tio menambahkan satu. Kalau dari saya, yang membuat siswa termotivasi untuk membuat tugasnya itu ya layak pastinya. Kemudian yang kedua juga bisa dikasihkan rewardnya juga, ya. Apalagi misalnya yang bisa mengumpulkan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka itu akan mendapatkan reward. Nilai dan penghargaan. Baik. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Tio. Mantap. Baik, kita cek secara teori. Jadi bisa kita simpulkan yang disampaikan itu adalah reward, penghargaan, takut nilainya jelek kayak gitu ya. Ketika anak melakukan, memberikan tugas. Baik. Sekarang kita cek. Ya, inilah teori motivasi. Ada 3. Penghargaan itu masuk, tetapi
penghargaan dan reward itu adalah secara eksternal. Hati-hati Bapak Ibu ya. Yang pertama hukuman. Takut kalau nilainya jelek, nanti pulang ke rumah dipukul sama orang tuanya atau dihukum dari Bapak Ibu guru. Seperti itu kan? Kita ke fakta. Nah, ini yang paling tinggi Bu, intrinsik. Ketika anak mau melakukan tugas, itu karena dia memerlukan manfaat dari ilmu, mereka menginginkannya sendiri. Nah, itu yang dikatakan dengan intrinsik, kesadaran. Ini yang perlu kita gali. Ini untuk memacu intrinsik. Eksternal itu untuk memacu internal. Oke, kita perhatikan selanjutnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Hukuman disiplin restitusi. Oke, restitusi nanti di belakang kita cek. Nah, ini yang perlu kita cek nih. Alpicon Annual Conference, ini sumbernya. Ini mengatakan, ini hati-hati ya Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan penghargaan maupun hukuman, adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sesekali boleh sebenarnya, tapi jangan berlebihan. Kenapa menurut Kon? Secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dia belajar dari kesalahannya untuk memperbaiki kesalahannya. Itu sebenarnya intinya. Ya, ketika anak melakukan karena adanya penghargaan, karena takutnya hukuman, ini akan menghancurkan potensinya. Karena mereka tidak akan belajar dari apa yang sudah diperbuat. Mereka hanya fokusnya kepada penghargaan dan hukuman. Hati-hati ketika kita sering melaksanakan penghargaan dan hukuman. Ini harus kita rubah mindsetnya. Baik, ini adalah salah satu contoh kasus di mana ketika kita mengabaikan dialog dengan siswa. Kita tidak bertanya alasan kepada siswa. Mungkin Bapak Ibu pernah menonton film ini, kita saksikan betapa menyedihkannya. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayak mana? Kayak di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang kok terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau! Anu bu, begini bu. Mental kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua kan tidak belajar. Mental ini, hukum saya. Sudah. Jangan lagi ada yang mental. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Betul-betul ini kayak lagi, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Maaf Kak terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat Seng.
Sudah 1 jam lebih ini Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Udah terlambat mau ke lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan tidak terlambat Bu, tapi langsung terus dihukum. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok tidak masuk. Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan ke teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Teringat ku hadirmu Bunda, mandakanku di kecil dulu. Ya belum dulu. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh kerja di insinyur, tidak bakalan gak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari Kak. Lemparkan Mak, lempar nih, lempar nih, lempar. Saya kira mau kita menghukum Kak, hukum Mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, rinduku hadirmu oh Bunda, tidurkanku dalam pelukmu. Baik Bapak Ibu, sangat menyedihkan ketika kita mengabaikan dialog dengan siswa, itu intinya. Makanya tadi saya katakan Bapak Guru yang sudah mengikuti Jambot tadi posisinya semuanya positif. Karena apa? Yang pertama alasan dulu, kita dialog dengan siswa. Sangat fatal kalau ini memang terjadi di dunia real. Orang tuanya sampai meninggal, kita pun tidak tahu. Saya juga sempat menangis ketika menonton pertama kali. Sangat menyedihkan. Ya, itulah kehidupan. Jangan sampai terulang di sesi keduanya. Itu aja pembelajaran untuk kita. Baik, lanjut Bapak Ibu. Kita masuk di sesi keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Mengapa harus pakai helm, Bu Wiji?
Ini kita mengupas terkait dengan keyakinan kelas. Kenapa harus pakai helm, Bu Wiji? Kenapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Pertama, untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, ya karena mengikuti peraturan dari jika mengendarai kendaraan roda 2 harus menggunakan helm, saja peraturan. Baik, terima kasih tepuk tangan Bu Wiji. Baik. Yang kedua, Pak Rega. Intinya takut ada apa-apa gitu Bu Wiji ya. Yang pertama. Yang kedua taat aturan. Baik. Yang kedua, Pak Rega, kenapa kita harus pakai masker kemarin ketika di zaman COVID-19? Menurut saya, kalau penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat pada saat kemarin COVID-19 itu karena ada wabah sebenarnya. Masalah itu ada muncul tuh karena penggunaan masker itu yang tidak biasa, yang kita memang awalnya tidak menggunakan, jadi akhirnya menggunakan. Tapi efek dari itu kita memang akhirnya belajar untuk hidup sehat intinya. Ya, jadi efek dari kesalahan atau wabah dari itu aja sih. Baik, tepuk tangan untuk Pak Rega. Terima kasih Pak Rega. Terus kita cek. Ya, intinya yang ditakutkan Bu Wiji itu terkait dengan keyakinan kelas. Kenapa kita harus ikut aturan menggunakan helm, yaitu yang pertama keselamatan. Itu ya, sepakat ya. Nilai yang ada di aturan ketika kita menggunakan helm yaitu keselamatan. Yang kedua, ya untuk kesehatan, sebagaimana yang sudah diungkapkan Pak Rega. Untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Baik, untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas, jadi di balik aturan itu ada nilai atau keyakinan. Nilai-nilai kebajikan, di balik aturan ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu merupakan keyakinan kelas. Nah, banyak keyakinan kelas itu, keadilan, kehormatan, peduli, kejujuran, kesabaran, dan lain-lain. Di dalam Islam, kita sudah diajarkan terkait dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik, terkait dengan nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Ini harus kita doktrin di anak-anak. Didoktrin anak-anak. Nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing nanti. Nanti di akhir ada contohnya. Baik. Ini salah satu ide dari Ibu Rahmi di guru SD ya. Mereka menanamkan keyakinan kelasnya lewat lagu. Jadi tidak hanya pakai lagu, nanti pakai slogan aja di kelas juga bisa. Ini mendoktrin anak-anak supaya menjadi lebih baik. Kita cek lagunya. Kalau apa boleh kita nyanyikan nanti. Ayolah kawan kita laksanakan keyakinan kelas. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, datang tepat waktu. Berdoa selalu dan jaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Mulai dari kita dan mulai sekarang kita terapkan keyakinan kelas. Mulai dari kita dan mulai sekarang pahlawan bisa pahlawan hebat. Baik, terasa ada power ya Bapak Ibu ya. Jadi doktrin itu perlu kita lakukan terkait dengan doktrin positif. Sebagaimana doktrin COVID-19 kemarin, kenapa dia bisa menyebabkan orang ketakutan? Karena doktrinnya luar biasa. Melalui media lah terutama media internet, medsos.
Kita di sekolah pun harus seperti itu, harus mendoktrin sesuatu yang positif melalui keyakinan kelas. Baik, lanjut. Oke, kita discuss kembali. Ke-4.4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut Bapak Ibu guru, apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Baik, apa yang belum? Ibu Poni, boleh silakan. Ibu Poni apa? Menurut saya kebutuhan dasar manusia itu kita butuh makanan pastinya kan. Dari itu kita harus bisa bersama untuk Iya, jadi kebutuhan dasar manusia pastinya kita yang pertama sandang, pangan, papan. Nah, jadi kita butuh makanan, terus pakaian, tempat tinggal, dan untuk mendapatkan itu semua kita harus bisa berusaha, dimana sebagai manusia untuk mendapatkan kehidupan layak kita harus berusaha. Dan itu aja sih menurut saya Bapak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan itu Ibu Poni. Baik, kita coba cek teorinya ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia tadi Bu Poni mengatakan sandang, pangan, papan. Oke, secara teori ada 5 kebutuhan hidup. Ini bukan hanya kebutuhan hidup di anak murid siswa kita, tetapi juga di kita yang posisinya. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup tadi terkait dengan sandang, pangan, papan, ya. Ini yang pertama Ibu Poni ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ternyata ini kebutuhan. Ya. Ibu-ibu mungkin kalau tidak disayang gimana gitu kan Ibu ini ya. Kebebasan. Nah, bapak-bapak kalau dikekang jangan ngopi terus tiap malam, marah lah pada gaya. Nah, kesenangan. Nah, ibu-ibu juga perlu memperhatikan ini kesenangan bapak-bapak ini, ya. Berteman dengan temannya yang laki-laki itu diperbolehkan, dengan perempuan digarisbawahi. Penguasaan, pengakuan dan kemampuan. Nah, ini biasanya untuk menunjukkan unjuk gigi biasanya, unjuk diri. Jadi 5 kebutuhan hidup kita. Baik, kita lihat kasus yang ada di TV, ya, di televisi yang pernah disiarkan. Kira-kira kebutuhan dasar apa ini yang dibutuhkan oleh siswa? Jadi ketika tindakan perilaku seseorang itu pastinya ada alasan. Alasannya itu arahnya ke kebutuhan dasar biasanya. Kita cek kasusnya, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan. 4 remaja, 3 diantaranya pelajar SMP ditangkap polisi usai membobol gedung SD negeri di Surabaya, Jawa Timur. Petugas menyita barang bukti 4 laptop dan 36 unit tablet ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Inilah aksi 2 pelajar SMP yang terekam CCTV saat membobol ruang tata usaha SD Negeri Penjaringan Sari 1, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Dari dalam ruangan, keduanya mencuri sejumlah laptop dan tablet lalu dimasukkan ke dalam tas. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi meringkus 4 pelaku saat bermain futsal di kawasan Rungkut, 3 diantaranya pelajar SMP. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 4 laptop dan 36 unit tablet dengan nilai mencapai 100 juta rupiah. Menurut keterangan polisi, saat beraksi mereka dalam kondisi mabuk pasca menggelar pesta miras. Usia 14, 15, 16 tahun. Jadi yang 3 orang ini masih sekolah. Baik, Ibu Darna, mungkin kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan dari anak ini sehingga dia mencuri laptop? Kalau kita kilas balik, dari 5 kebutuhan ini kira-kira kebutuhan apa yang dia perlukan? Dengan kasusnya mencuri, kan perilakunya mencuri kan? Mencuri laptop. Nah, kebutuhan dasar apa kira-kira? Kasih sayang dan rasa diterima. Sayang, terus? Bertahan hidup. Oke.
Terus masih ada kira-kira? Kebebasan, oke. Baik, yang pertama kemungkinan bertahan hidup, gitu ya. Dia mencuri laptop karena ingin makan, tidak ada uang, kan bisa seperti itu kan? Ya. Kasih sayang, dia ingin disayang oleh gurunya ketika memiliki laptop, gitu ya. Kebebasan, kesenangan, mungkin ini yang lebih tepat ya. Bertahan hidup sama kesenangan, mungkin gitu ya Bu Darna ya. Ya, arahnya mungkin ke sini, kesenangan. Bisa aja dia punya uang, tetapi dia pengen lebih untuk beli miras dan lain-lain. Bisa. Jadi intinya setiap perilaku itu adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini sebenarnya ketika kita mampu mendoktrin anak kita, doktrin positif, sehingga anak mau melakukan sesuatu yang positif dengan sendirinya, itulah dunia yang berkualitas. Karena anak itu punya imajinasinya sendiri. Tugas kita sebagai guru itu fasilitator dan kontrol. Ingat, mengamati. Oke, ini salah satu doktrin yang bisa kita masukkan ke anak. Menanamkan keyakinan kelas adalah benih dari dunia yang berkualitas. Ya, salah satunya ini doktrin yang kita bisa masukkan ke anak agar dunia anak menjadi lebih berkualitas. Body ini udah jadi bos. Ini udah jadi nenek. Kalau sampai ya, dan pada akhirnya selesai. Ingat sebagaimana motivasi tadi, ada jarak dekat, ada jarak jauh. Ini kalau yang saya simpulkan, motivasi akhirat itu menjadi modal utama untuk dunia yang berkualitas. Jadi jangan lepaskan masalah akhirat ketika memotivasi anak. Perjalanan hidup dari bayi sampai ke dewasa, sampai ke tua, sampai ke selesai. Ini perjalanan jarak dekat. Makanya harus selalu diisi dengan sesuatu yang baik dan niat yang ikhlas. Gampang ikhlas. Oke, kita masuk ke restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Nah, ini Ibu ya, ini yang penting. Karena kita sebagai guru itu sebagai kontrol. Yang pertama penghukum, kita sebagai penghukum kontrolnya. Yang kedua pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau dan menjadi manajer. Baik, kita untuk lebih memahami, kita cek video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Kita feedback dengan apa yang kita refleksikan terkait dengan anak yang terlambat. Ini posisi kontrolnya ada di 5 ini. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Besok, Bu. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah,
akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Ya, kira-kira di posisi mana Bapak Ibu selama ini? Jawab sendiri aja ya masing-masing ya. Baik, kita lanjut. Sebentar lagi nih Bapak Ibu, ini slide terakhir.
Oke, yang terakhir ini penerapan terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu membangun 3. Ini yang refleksi awal. Ini yang bapak ibu guru lakukan itu ada di tahapan kedua. Tapi jangan pernah menghilangkan tahapan ke-1 dengan tahapan ke-3. Makanya di kelas nanti perlu dibangun keyakinan kelas. Jadi ketika ada problem, keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Nah seperti itu. Jadi anak-anak berpikir, bisa terlambat. Oh saya tidak disiplin pak. Jadi bagaimana kamu disiplin? Nah kayak gitu mengarahkan. Ini yang sering kita lakukan kan tadi dari Jambot tadi menanyakan alasan. Nah ketika mereka gagal, identitasnya gagal, merasa terlambat itu kan gagal. Kita kuatkan di sini identitas. Terlambat itu wajar sesekali. Nah seperti itu. Salah itu wajar kita sebagai manusia. Nah gitu arahnya, arah kontrolnya. Oke, terakhir kita simak satu video yang menerapkan segitiga restitusi. Terakhir ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah Jadi langkahnya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Alasan, menguatkan identitas, yang identitas gagal menjadi positif. Kita kuatkan, salah itu wajar, nah seperti itu. Sebagai manusia berbuat salah itu wajar dan lain-lain. Menanyakan keyakinan, ini harus kita buat keyakinan. Keyakinan kebajikan. Nah ini penerapan di 10.1 Bapak Ibu nanti bisa dicoba di kelasnya. Dengan Jambot aja gampang ya. Ini belum kami satukan, nanti ingin kami satukan ini. Ini survei terkait dengan di 10.1 terkait dengan keyakinan kelasnya. Saya harus bisa meminta maaf, saya harus introspeksi, saya harus menegur teman. Nah ini dari mereka masing-masing ini. Nanti kita kumpulkan menjadi satu. Nah ini nanti didoktrin setiap masuk dibacakan. Jadi tumbuh di anak-anak. Ketika mereka melanggar, tanyakan keyakinan apa yang kamu langgar. Nah seperti itu. Ini salah satu terapan yang pernah saya lakukan. Ini Rizky sudah 2 kali terlambat. Dan yang ketiga alhamdulillah sudah tidak terlambat lagi. Ini terapannya. Oke. Kemarin ini salah satu segitiga restitusi dengan manajemen posisi manajemen yang pernah saya terapkan. Menang paling maaf. Mana Rizky masuk ke telat 2 menit ya. Ya, ini mendesak kemarin Bapak Ibu di kantor suaranya agak bising. Ya seperti itu nanti penerapannya. Nah, untuk respon siswa ketika kita melakukan ini ya, itu ekspresinya lebih positif, lebih baik ditandai dengan senyuman. Beda dengan kita ketika menerapkan hukuman.
anak akan lebih ke arah kesal, marah dan lain-lain. Anak lebih termotivasi, ya. Nah, terus dengan penerapan segitiga restitusi, kontrol manajemen menjadikan anak belajar dari tindakannya. Belajar dari tindakannya itu berarti menggali daripada motivasi intrinsik. Ini respon siswanya. Ini ada videonya sebenarnya Bapak Ibu, tapi belum saya masukkan. Ini menjadi penugasan juga salah satu. Oke, ini refleksi saya terkait dengan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Refleksi terkait terapan segitiga restitusi dalam kasus adalah dapat membangun motivasi intrinsik. Jadi ketika kita menerapkan segitiga restitusi, kita menanyakan alasan, kita menguatkan identitasnya, yang awalnya merasa bersalah menjadi tidak merasa bersalah. Terus kita bertanya terkait dengan keyakinan kelas, terkait dengan kebajikan yang dilanggar, dan solusi untuk memperbaiki. Ini adalah upaya untuk membangun motivasi intrinsik. Perbaikan implementasi ke depan nanti ini harus kita gemakan, harus kita sosialisasikan. Jadi saya mohon bantuan Bapak Ibu nanti sebagai agen juga, ya, sebagai CGP selanjutnya, ya. Mulai dari hari ini bisa diterapkan masalah segitiga restitusi di kelasnya masing-masing. Baik, terakhir Bapak Ibu, kita bisa masuk di kuisis. Silahkan Bapak Ibu siapkan HP-nya terakhir, ya. Ini terakhir Bapak Ibu, kita evaluasi. Oke, siapkan HP-nya masing-masing, kodenya. Kita bermain di gunung aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu masuk di kuisis, kodenya dimasukkan. Kita mulai nanti. Juara 1 dan juara 2 akan mendapatkan reward. Juara 1 mendapatkan 10 telur. Juara 2 mendapatkan 5 telur mentah. Ya, produksi dari kandang Prawas sendiri. Di sini ada langganan saya, Bu Wiji. Telurnya insya Allah fresh karena tiap hari minum jamu, Bapak Ibu. Iya. Bukan hanya manusianya yang minum jamu, tapi ayamnya pun minum jamu. Jadi insya Allah fresh, setara dengan telur ayam kampung. Karena dulunya saya pemain ayam kampung juga. Promosi dikit. Oke, ada orang, Pak Rahmat, Bu Darna. Ada 20 pertanyaan ya Bapak Ibu. Satu pertanyaan 10 detik. Masuk di Quizzes, Google Quizzes, terus masukkan kodenya. Ini kodenya. Oke, Pak Rega masuk, Bu Ririn masuk, sip, mantap, lanjut. Ayo, jangan sampai tidak ikut, karena ada telur itu. Untuk hadiah hiburan dapat kue itu 1 kotak sorang. Google, harusnya bisa. Oh, pakai XL. Ini pakai SL juga nih. Bencar nih. Ini pakai SL ini. Ini kan multi tidak nyala nih posisinya. Oke, 4 orang, 5 orang masuk. Pak Rega, Bu Darna, Rahmat, Pak Rega. Yang pengisi lah biar dapat telur. Jalan susah. Makin sedikit peluangnya akan semakin banyak. Bu, mau boleh kalau mau masuk? Boleh. Kalau ada pelek boleh masuk. Oh, udah pakai. Telurnya mentah ya Bapak Ibu. Hati-hati, telurnya mentah ya. Iya. Jangan langsung dikupas lagi. Oke, terakhir kita evaluasi terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Ya, tidak masalah. Oke, gimana bisa kita mulai? Ini 2, 4, 6, 7 orang. 7 orang ya, siap bersaing ya? Oke, silakan Bapak Ibu, kita start. Go. Ya, silakan. Yang menyimak insya Allah bisa jawab.
Masih dipimpin Pak Muha, Pak Rega. Kuat persaingan ini, gara-gara berdiri. Ayo Tio, kejar. Di puncak gunungnya sudah ada telur itu. Jangan sampai puncak
puncak kita akhiri ini. Bu Ririn sudah sampai puncak? Sudah. Baik, oke kita akhiri karena saudara yang sampai puncak. Oke, kita cek untuk pemenang. Baik, selamat untuk top skor Bu Ririn, Bukti. Yang kedua siapa? Pak Rega ya. Oke, ntar kita cek Muhajir, Bu Ririn. Oke. Ya, yang pertama Bu Ririn skornya 16.981, Pak Rega 13.785 dan Bu Tio 10.980. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Mantap. Oke, Bu Ririn dan Pak Rega bisa maju ke depan untuk penyerahan telurnya. Selamat. Oke, satu. Kelepasan semua nih. Oke, tangan. Baik Bapak Ibu, sekian diseminasi ataupun webinar yang kami lakukan. Kami mohon maaf di sini selaku pembicara karena keterbatasan pengalaman. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, ya Bapak Ibu. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.